Selamat sore menjelang malam, Pak Ferry Supadi, Pak Adi sebutannya dengan akrab ya. Ya, Gimana selamat sore. kabarnya? Kabarnya baik. Baik itu tidak dengan sehat ya, atau sehat itu baik? Gimana sih ceritanya nih? Baik itu sehat atau sehat itu baik? Oh, sehat lah badan, pikiran, semua sehat. Sehat, iya, makin gendut dan makin sehat ini kayaknya. Makin optimis itu, harus optimis. Modal semangat ya, modal semangat ceritanya ya. Emang hidup bisa hanya modal semangat? Modal nekat. Modal nekat. Iyalah, harus nekat hidup. Kenapa mesti modal nekat? Ya, Apa itu motivasinya? bukan motivasi. Dorongan apa yang membuat hingga menjadi modal nekat, memiliki modal nekat? Coba. Di Indonesia itu harus nekat. Kalau nggak nekat tuh nggak akan hidup. Oh, kalau tidak nekat tidak akan hidup di Indonesia. Emang negara kita ini negara gimana? Kan bagus, adil dan makmur, sejahtera. Semua masyarakat Indonesia menikmati hasilnya Indonesia. Itu alamnya, semuanya. Kan menikmatin. Terlalu kelamaan menderita, akhirnya hidup dalam penderitaan terus. Sebagian mereka Bukan merasakan menikmatin itu, tapi ya udah terbiasa hidup susah gitu. terbiasa disakitin ya. Terbiasa disakitin. Oh begitu. Padahal kita kan punya anggota dewan, DPR, MPR. Wah, anggota dewan semua itu binatang. Loh, Pak Mali begitu, Pak Adi. Kan mereka manusia juga. Mungkin mereka kurang belusukan ya. Apalagi Bukan kurang. masalah belusukan. Wujudnya doang manusia. Di dalamnya itu binatang semua, nggak ada. Sifat manusianya nggak ada. Nggak bisa begitu. Kenapa nggak bisa? Mereka kan orang yang beragama dan mempunyai nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan dalam hidupnya. Agama Pancasila hanya dijadikan tameng, hanya dijadikan alat untuk mereka bisa duduk, bisa berkuasa, bisa merajah kekayaan alam Indonesia ini. Jadi kalau Pak Adi jadi dewan gimana nanti? Saya nggak mau jadi dewan, sama juga saya masuk ke kebun binatang. Di dalamnya binatang, masa saya harus jadi binatang? Apa alasan Pak Adi mengatakan mereka adalah seperti itu? Ya banyak faktor yang saya berpendapat seperti itu. Faktornya apa? Mereka di dalam itu tidak bicara tentang kepentingan rakyat, tapi mereka lebih dominan bicara tentang kepentingan kelompok orang, para pemodal, para konglomerat, para kapitalis asing yang mau merajah republik ini, menjarah kekayaan alam ini. Mereka mungkin hanya ingin kapitalis asing itu mungkin hanya bisa membantu, mungkin. Bukan membantu, merampok mereka, dan rampokan mereka disetujuilah oleh mereka yang duduk. Berarti Pak Adi ini punya bukti kuat dong mereka melakukan hal itu. Bukan persoalan bukti, fakta yang terjadi di mana kepentingan rakyat selalu menjadi korban untuk kepentingan asing. Tapi selama ini rakyat tidak ada yang mengeluh seperti yang Pak Bukan Adi tidak katakan. mengeluh. Rakyat kita ini kan lugu. Dan rakyat kita ini sebenarnya nerimo orangnya. Masyarakat menerima keadaan segala macam begini. Mereka itu sebenarnya sudah muak. Masyarakat tuh udah muak lihat keadaan itu. Tinggal ada pemicunya aja. Masalahnya hari ini masyarakat kita ini sudah apatis tentang pengelolaan terhadap para pengelola negara ini. Sudah tidak punya harapan sebenarnya. Ini Pak Adi sekarang nih kabarnya aktif di bagian ini ya, di bidang advokat ya, sama itu LSM dan media itu ya. Gimana itu, sudah lancarkah atau gimana? Nah, intinya kalau kita kan bicara orang yang sadar hukum. Nah, kalau bicara sadar hukum ya kita punya landasan berpikirnya ya, idealnya kita gimana kita mau
mencoba berjuang di dalam lembaga hukum ini untuk menegakkan hukum. Kalau bahasa kerennya itu law enforcement. Nah, itu yang Begitu ya. yang sedang kami rintis. Oh gitu. Lembaga itu. Jadi ini terkait dengan kegiatan Pak Adi sebagai advokat, boleh tahu dong kasus yang paling yang sekarang lagi dilakukan apa ya? Kasus apa, boleh tahu dong? Ya, kasus yang sedang berjalan mungkin ada beberapa yang sedang kita tangani, tapi yang lebih bukan fokus ya sebenarnya, tapi yang sedang kita tanganin mengenai perkara King of the King yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang itu. Oh, King of the King. Kenapa dengan beliau? Bukan kenapa dengan beliau, saya melihat masyarakat yang terlibat di dalam organisasi tersebut, masyarakat yang awam yang mudah sekali dicuci otaknya untuk kepentingan lain, para pemangku adat negeri ini, sehingga mereka menjadikan dikorbankan dengan kepolosannya, keluguannya, dengan ketidakpahaman tentang persoalan hukum, sehingga ketika ada hal-hal yang sifatnya wah ada uang yang gampang sekali ini, mereka tertipu di situ. Akhirnya mau nggak mau mereka jadi korban. Oh begitu. Iya. Jadi itu ketua umumnya dari King of the King itu Bapak sudah pernah ketemu? Ketua umum yang mana? Banyak ketuanya itu. Saya juga bingung ketua yang mana. Oh, ketuanya cukup banyak ya? Organisasi juga tidak jelas struktur organisasi macam apa. Ada ketua, ada presiden, ada yang mulia, apalah itu. Itu sejenis organisasi ya, bukan perkumpulan ataupun apa? Ya nggak tahu lah, apalah sebutannya, pokoknya raja dari raja lah itu. Oh, raja dari raja. Rajanya raja lah. Oh, rajanya raja. Nggak tahu apa itu namanya. Menurut Bapak wajar nggak itu dihukum mereka dengan pasal yang disebutkan? Karena ini konteksnya kan raja dari raja. Raja ini kan banyak. Sebenarnya, kenapa mesti pemerintah atau negara tersinggung dengan hal itu? Bukan gitu. Konteksnya seharusnya negara jangan melakukan pendekatan represif, pendekatan hukum terhadap mereka ini, tapi lebih kepada pendekatan sosial, pendekatan budaya. Karena mereka itu bukan orang yang punya rencana jahat mau melakukan penipuan apa segala macam. Ada semangat bagi mereka, semangat gimana hidup bersosial, gimana mensejahterakan masyarakat. Itu semangat itulah sebenarnya yang harus kita bangun. Nah, mereka sudah melakukan semangat itu dengan adanya dana hibah, apalah itu namanya, itu satu hal yang inilah. Tapi intinya bahwa apa yang mereka lakukan itu tujuannya gimana mereka mau punya cita-cita mensejahterakan masyarakat. Oh begitu. Nah, disitulah sebenarnya negara harus mendekatkan secara budaya, secara sosiologi, sosialnya. Maksudnya mereka itu sadarkan, mereka rangkul, jangan dijadikan batu sandungan atau dijadikan korban kejahatan yang sebenarnya mereka tidak sadarin itu. Selanjutnya mereka diberi pencerahan begitu ya? Ya, harus diberi pencerahan, diberi pendidikan, atau diberikan sebuah kayak semacam diedukasi lah, supaya mereka tidak terjebak dengan pola-pola yang dijalankan oleh sekelompok orang dalam melakukan pembodohan. Oh, itu kategori melakukan pembodohan ya? Jelaslah pembodohan. Apa yang diomongkan itu kan sebenarnya tidak jelas juga ujung pangkalnya kayak apa.
nggak ngerti. Bang orang awam itu mana paham tentang hal kayak gitu. Bagaimana pemerintah ataupun yang terkait, instansi yang terkait memandang mereka seperti pengadilan, polisi, dan pemerintah yang lain itu gimana? Kalau saya lihat sih mereka itu menjalankan hukum formila aja, maksudnya formalitas hukum aja yang mereka jalankan. Kenapa mereka tidak mengeluarkan hati nuraninya bahwa terdakwa itu atau dari yang mereka sudah masuk ke Ya dalam? sebenarnya gini, kalau udah masuk ke wilayah pengadilan ini kan belum putus, belum tahu nurani hakim itu sampai sejauh mana memandang kasus ini seperti apa, karena kan belum ada vonis. Jadi kita belum bisa anggap bahwa pengadilan itu tidak objektif melihat ini, karena kan persoalannya masih berjalan. Jadi kita belum bisa kasih pendapat bahwa negara itu melihat mereka itu seperti apa dalam kasus ini. Ada indikasi politik nggak di situ, Pak Edi? Bukan indikasi politik, disinilah indikasi pembodohan publik. Oh, tidak ada hubungannya dengan politik. Tersangkut juga pasti, kalau dikait-kaitkan pasti terkait semua, karena kan Kalau dikaitkan, pasti terkait semua. ya. Oke, terima kasih Pak Adi. Oke.